Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasanya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung. Semoga seluruh saudara-saudara kita yang telah ambil bagian bersolawat atas channel dakwah ini, semoga solawatnya itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk semua peor-peor terkasihku dimanapun kalian berada, yang senior, yang junior, yang mbak, yang mas, yang bapak, yang ibu, yang tua, yang muda, semuanya dah ya. Matur numbah nuwun atas doa-doa baiknya dan semoga kebaikan doa kalian juga tercurahkan kepada kalian semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dimudahkan segala urusan termasuk urusan mengkaji kebenaran-kebenaran agama yang ada ini, sehingga kita tidak salah dalam memahaminya. Tentunya kalau pahamnya sudah salah, maka aktualiti di dalam kehidupannya juga jadi salah nanti ya. Sorry, agak batuk ini. Aku mau jelaskan dulu duduk permasalahannya itu seperti ini ya. Pada satu ketika ya, aku mendapatkan video ya lewat grup WA. Video itu podcast gitu ya, tentang ketaatan. Ketika seseorang yang ngakunya ini aku sendiri nggak tahu, ngakunya dia Habib gitu, tapi nggak tahu kok. Nanti kalau tak bilang goblok salah, ya tak bilang keblinger gitu aja lah ya. Nggak tahu ada Habib kok goblok gitu kan, ya heran. Ketika dia ditanya tentang ketaatan gitu ya, lalu dia menjawab bahwa dia ketaatan kepada pemimpin itu tanpa reserve gitulah kira-kira. Walaupun dicambuk itu, bapak cambuk, katanya dia tetap taat. Terus ditanya sama yang mewawancarinya, seandainya pemimpinnya salah, meskipun pemimpinnya salah, saya tetap taat karena itu perintah Rasul katanya. Maka siapapun yang tidak menaati itu berarti keluar dari Islam. Waduh, sampai sebegitunya katanya. Dan itu ngakunya Habib, tapi nggak tahu apakah Habib beneran atau enggak, gitu nggak ngerti aku. Ya aku aneh saja sih ya kok pemahamannya begitu. Selanjutnya pemahaman yang aduh, sebentar. Ambilin air putih apa harus dikurang ini kopinya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Harus ditambah mungkin ya, bukan dikurangi. Sebentar. Terus begini. Kesalahan berpikir itu dibenarkan oleh Kang Mas. Ini banter banget sih ya. Sih tak beresin dulu ini. Diluruskan oleh Kang Mas kita yang ganteng ya, yang semua orang kenal lah ya. Diluruskan. Kerangka berpikirnya Mas ini, dia meluruskannya benar ya. Meluruskannya benar. Cuman argumentasi kerangka berpikirnya nggak tepat gitu loh. Salah ya, salah, argumentasinya salah, tapi kesimpulan akhirnya itu benar, aku setuju gitu. Karena kalau itu dibiarkan nanti akan menjadi bumerang
ketika bertemu dengan ayat lain di dalam Al-Qur'an. Ya. Makanya pada kesempatan ini coba aku meluruskan ya. Bahasanya gitu ya, meluruskan penjelasan Ustadz Aha. Nanti kalau aku bilang dengan bahasa yang lain, waduh terlalu kasar itu gitu ya. Sebetulnya ya salah saja, nggak ada masalah dan bukan berarti menyerang secara pribadi, kan nggak begitu. Yang diserang kan pemikirnya. Apa yang dia pikirkan yang salah, seperti tadi itu yang diserang itu bukan pribadinya, tapi bagaimana kerangka berpikir seseorang yang ngaku Habib kok bisa delewer begitu gitu. Gini aja lah ya, supaya kalian juga tahu duduk permasalahannya. Aku setelkan dulu anunya apa. Ya ampun. Aku setelkan videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya harus dengan gambarnya sih ya. Gimana ini? Dengan gambarnya atau videonya saja tuh? Atau suaranya saja? Hah? Sepertinya harus dengan gambarnya ya. Karena nanti kalian supaya tahu bagaimana Kang Mas Aha ini, Ustadz kita ini menjelaskan argumentasinya yang menurutku salah. Tapi kesimpulannya sih benar gitu ya. Kesimpulannya benar karena harusnya itu diselesaikan lewat hadis ya. Oke. Gini aja wis. Sih ya. Nih. Aduh, suaranya belum. Kacau. Sik. Sebentar. Sebentar. Tapi kalau tak ke situ kan suaranya nampak tuh. Keras. Atau gini aja lah ya. Aku sebetulnya paling malas menukil video-video orang gitu. Gini aja lah. Aduh, kok nggak bersuara lagi. Sebentar. Kenapa nggak bersuara ya? Nggak bersuara tuh. Ini. Nih, kita ulangi ya. Suaranya aja ya. Sudah jelas, saya pro pemerintah. Salah benar saya bela pemerintah. Sudah jelas dikatakan Rasulullah, jika pemerintah kalian datang dengan membawa cambuk, kalian dicambuk, kalian tetap harus taat kepada pemerintah. Ini ucapan Nabi. Bukan kebijakan saya, kebijakan Rasulullah. Kalau Anda mau mengkritisi kebijakan ini, Anda keluar dari Islam berarti. Perhatikan baik-baik, saya garis bawahi. Yang di sini nomor 1 ada kata atiunya, taatlah pada Allah. Yang di sini ada kata atiunya juga. Yang di sini ada nggak? Perhatikan cara menafsirkannya. Perhatikan. Taat artinya ketaatan mutlak. Ketaatan mutlak. Jadi jangan tanya, kalau Allah sudah perintahkan jangan tanya lagi. Kalau Rasul sudah mintakan jangan protes lagi, lakukan saja. Apa yang kita pandang buruk boleh jadi ada kebaikan di situ. Jelas sampai sini? Nah, karena itu digunakan kata atiu. Tapi kenapa ketika pada ulil amri cuma ditambah waw? Taatnya tidak ada. Ini artinya ketaatan dengan syarat bila, sekali lagi, bila ulil amri ini menetapkan satu keputusan yang keputusan itu sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Allah dan Rasulnya. Diikat dengan kata taat ini. Jadi bila ketetapan ulil amri tidak sesuai dengan ati Allah wa ati Rasul, Allah dalam Qurannya, Rasul dalam Sunnahnya, maka tidak boleh kita menaatinya. Dan keliru kalau mengatakan kalau misalnya salah ya ikut kita salahnya. Kalau sudah salah jangan diikuti. Udah ya, jelas ya. Jadi tepat sekali kata Kang Mas Ustadz yang ganteng, yang keren ini. Ya sudah jelas salah kok diikuti. Ya salah jangan diikuti gitu. Jadi di situnya aku setuju, cuman bagaimana Kang Mas kita ini menjelaskan argumentasinya tentang ATU itu yang jadi problem. Itu bisa jadi masalah besar nanti kalau kita compare dengan ayat-ayat yang lain. Ya.
itu sepertinya beliaunya itu menukil surat An-Nisa itu ya. Surat An-Nisa. Oke. Sedangkan aku nggak tahu di video kiriman itu katanya Habib, apakah Habib Nur tolong bantu koreksi ya. Aku juga nggak ngerti karena aku juga sebetulnya bukan masalah Habib nggak Habibnya loh. Masalahnya kerangka berpikirnya kok bisa seperti itu. Hadis itu kan banyak, nggak berdiri sendiri gitu. Ya. Jadi tajuk kita kali ini ketaatan kepada ya, ketaatan ya kepada Allah, Rasul, ulil amri ya, ulil amri atau supaya dia praktis pemimpin gitu ya. Ini harusnya gede semua tuh. Mana anunya? Pemimpin. Ya. Ya. Sini meluruskan penjelasan Ustadz Aha. Meluruskan penjelasan Ustadz Aha. Ingat, nggak pakai Buya ya, karena ada dua Ustadz muda terkenal sekarang ini ya, dikenal lah ya, untuk orang Indonesia mengenal dia semua. Kalau aku juga kan terkenal, tapi terkenal beti. Ini nggak pakai Buya ya, karena ada yang satunya juga kalau disingkat namanya Aha, tapi dia pakai Buya. Ini yang nggak pakai Buya ya. Yang pakai Aha juga pernah kita diskusikan di sini. Yang pakai Buya maksudku ya. Ini yang nggak pakai Buya. Oke. Dan aku akan memperagakan kepada kalian bagaimana cara membenarkan penjelasan dari Ustadz kita ini. Dan itu nggak perlu belajar nahu, sorot, tetek, bengek yang katanya harus paham ini, paham itu. Kalau dia mau begitu terserah. Aku nggak begitu, ya. Jadi kalau mau ngomong-ngomong itu jangan di sini, keluar dari sini. Di sini orang yang mau belajar. Soal salah nanti kita tanya sama yang ngerti, gitu aja. Gak usah ditakut-takuti, memangnya memahami Al-Quran itu otoritas satu orang sehingga semua orang tergantung dia. Nggak ada gitu. Aku ingin kalian semua masing-masing bisa memahami Al-Quran, tentu dengan belajar ya. Tapi jangan takut, kok ditakut-takuti yang gini yang gitu, jangan mau. Gak usah didengar gitu-gitu. Dan ini aja buktinya Ustadz Aha ini aja salah kok, Depak juga bisa salah kok. Selama manusia itu mau titelnya profesor, doktor, tetembengnya ustadz, kiai segala macam bisa salah. Karena ujung-ujungnya bagaimanapun otak yang bicara. Gitu ya. Kalau yang lain-lain itu kan pendukung. Jadi aku paling tidak suka ada feodalisme pendidikan. Catat, aku paling tidak suka ada feodalisme pendidikan. Jadi kalau orang-orang ngomong gitu di sini tak anggap khotbah, pergi aja, nggak usah di sini. Kalau khotbah cari masjid sana. Ya. Oke, begitu ya duduk permasalahannya yang akan kita diskusikan. Ketaatan kepada Allah, Rasul, dan pemimpin atau ulil amri bisa. Ini saking supaya singkat aja, ini juga nggak cukup nih. Dan tulisannya seperti itu, ya sudahlah. Tulisanku memang nggak bisa bagus, apalagi nulis Arabian, nulis Latin aja jelek. Kalian harus juga memberikan perhatian khusus ketika aku menulis. Ya. Pemimpin ya. Jadi ketaatan kepada Allah, Rasul, dan pemimpin atau ulil amri itu sebenarnya gimana sih ya? Maka perintah taat kepada ulil amri itu bersifat tidak mutlak. Itu harus dipahami. Jadi hadis yang aku cari hadisnya nggak ketemu itu, nanti aku bantah dengan hadis lain juga. Walaupun dicambuk pantatnya atau gimana katanya harus taat aja. Walaupun salah tetap taat. Salah kok taat. Salah itu ya diingatkan supaya nggak salah.
Kadang-kadang berpikir ilmiah itu begitu. Aku kadang-kadang heran. Aku lihat sampai yang nanya aja sampai mengulangi buktinya, artinya apa? Dia heran dengan jawaban dari yang ditanya. Bagaimana ketaatan terhadap ulil amri itu? Ya. Jadi tidak ada ketaatan mutlak terhadap pemimpin itu, tidak ada. Dia bersyarat, ya. Berbeda dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Beda. Ya. Umat Islam harus memastikan bahwa, ya, kita itu harus apa yang dilakukan oleh pemimpin ulil amri itu benar gitu loh, tidak menyelisihi Al-Quran, As-Sunnah gitu. Itu harus ada check and recheck. Ya. Jadi dengan demikian Al-Quran itu mengajarkan agar orang beriman itu membangun ketaatan atas sandaran ketaatannya kepada Rasul, tentunya Rasul kepada Allah. Ya. Jadi ulil amri sandarkan ke Rasul, Rasul ke Allah. Ya. Begitu skema berpikirnya, jadi roadmapnya begitu. Ya. Oke, coba. Tadi kan itu yang diwawancara itu nggak tahu sopo jenenge gue. Dia menukil hadis yang katanya dicampur apa di apa gitu. Aku tadi hadisnya nggak ketemu-temu. Kalau kalian ketemu coba nanti di kolom komentar sertakan. Ya. Ini dari Ahmad, ya. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau perintahnya merupakan pelanggaran terhadap Allah dan Rasul. Lihat itu. Ya. Tidak ada yang tanpa reserve, ya. Ketaatan yang tanpa reserve itu tidak ada kepada makhluk, itu tidak ada. Ini hadisnya dari Pak Ahmad. Kalau dia tadi pegang hadis itu, aku kasih hadis ini. Nggak ada ketaatan kepada makhluk. Ya, makhluk itu universal dia. Mau dia pemimpin, mau tidak pemimpin, pokoknya selama dia posisinya makhluk, nggak ada ketaatan. Kalau ya perintahnya itu menyelisihi, ya, atau pelanggaran terhadap Allah dan Rasulnya, nggak ada. Itu juga hadis lah. Kalau dia megang hadis itu lah, ini hadis. Ya. Selanjutnya ini dari Bukhari dan Muslim. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Al-Khaliq. Sesungguhnya ketaatan itu dalam kebaikan. Nah, ini juga hati-hati. Kebaikan itu seperti apa? Dikatakan baik itu bila tidak melisihi Allah dan Rasulnya. Gitu loh. Ya. Sekali lagi, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Sesungguhnya ketaatan itu dalam kebaikan. Ini tidak ada ketaatan sama makhluk. Kalau dia nggak benar, ya nggak benar aja, ya kita sampaikan, maaf ini nggak benar. Gitu. Dia salah, maaf ini salah. Gitu. Ya. Ini kemudian dari Abu Daud dan Tirmizi. Ya. Saya memberi wasiat kepada kalian agar tetap bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tetap mendengar dan taat walaupun yang memerintahkan kalian seorang hamba sahaya. Maksudnya apa, budak? Nah. Jadi parameter ketaatan itu bukan status sosial. Meskipun yang memimpin kita budak, tapi benar bersesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kita wajib taat. Itu loh maksudnya. Bukan karena dia secara sosial dia adalah pemimpin, orang yang disegani, orang yang punya kelas status sosial, disungkani, terus inggih ndoro, sendikon dawo, yes man. Nggak begitu. Nggak dikenal, dalam Islam nggak dikenal. Islam itu anti feodal loh. Begitu-begitu nggak laku dalam Islam. Status sosial itu nggak laku dalam Islam. Yang laku itu yang membuat orang lebih dari yang lainnya ketakwaan. Itu.
Ini kalian supaya ngerti gitu loh. Ngaji tetap nggak ngerti aja goblok terus gimana? Jadi Islam itu memerdekakan itu. Ya, sekali lagi aku ingatkan, Islam itu memerdekakan dari paham-paham feodalisme itu. Ya. Sampai dikatakan, saya memberi wasiat kepada kalian agar tetap bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, tetap mendengar dan tetap taat walaupun yang memerintah kalian seorang hamba sahaya atau budak. Jadi kita tidak lihat status sosialnya, mau budak kek, mau apa kalau di Jawa itu namanya ningrat kek. Salah ya salah, bener ya bener. Nggak di status sosial nggak dilihat gitu. Yang membedakan seberapa kelas takwanya, level ketakwaannya seperti apa. Itu yang membedakan. Oke. Dan ini ada lagi hadis ya. Tapi ini agak berat hadis ini, aku ambil belakangan saja. Oh sudah, sebentar. Iya benar, ini hadis udah di belakang nih. Maksudnya dari sekian hadis yang aku nukil, ini hadis yang paling belakang. Ya, ini dari Mu'adz bin Jabal ya, panjang ini hadisnya, yang dikompilasi oleh Pak Bukhari dan Muslim. Seperti kan aku pernah bilang, kalau kita mengambil kerangka berpikir Islam, sebetulnya tidak ada pemisahan antara ulama dan umaro. Itu kemarin di apa, aku waktu menjelaskan apa ya. Jadi dalam kerangka berpikir kita, konsep kepemimpinan itu tidak terpisah antara ulama dan umaro. Dia mengemban dua status itu. Seorang ulama ya harus umaro, seorang umaro ya harus ulama, begitu loh. Lihat dari para sahabat Kanjeng Nabi, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali. Itu keempatnya plus Kanjeng Nabi itu ya ulama ya umaro. Itu kemarin aku jelaskan di mana. Kemudian ketika era pemerintahan Ali dan berakhirnya era para sahabat, terus terjadinya rivalitas ulang antara Bani Umayyah dan Bani apa jenenge kuwi? Bani Umayyah dan Bani opo lali aku, Bani Hasyim. Apa loh? Bani Umayyah dan Bani apa itulah, nanti kamu lihat sana, lupa aku. Sehingga pusat pemerintahan itu dari Madinah dipindah ke Syria sana, ya. Dan sahabat Ali akhirnya ke Irak karena di sana lebih banyak pendukungnya. Era-era itu tidak bisa dilihat sebagai era-era Islam, itu era-era pertarungan politik. Iya memang yang berpolitik itu, yang bertarung itu punya agama namanya Islam. Harus cermat membidiknya. Itu politik semua itu. Bani Umayyah dan Bani Hasyim apa-apa gitu ya. Itu politik siapa? Iya, Bani apa? Apa? Salah dong, orang dua itu yang bertarung kok. Nggak tahu, aku lupa, nanti kamu baca. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian setelah dipisah antara ulama sendiri, umaro sendiri, jadinya ya seperti sekarang ini. Jadi penyakitnya itu sudah dimulai sejak berakhirnya kekuasaan sahabat Ali. Antara ulama dipisah dengan umaro. Itu sekuler loh ya. Itu sekuler loh. Kalau kita kaji pemisahan agama dan negara itu sekuler. Ya. Tapi sebetulnya apakah itu menjadi sesuatu yang salah? Ya kalau kita harus memilih sebetulnya ya monggo lah, enggak apa-apa. Tapi bagaimana antara ulama dan umaro itu bisa kerjasama? Yang repotnya ulamanya jalan sendiri, umaronya jalan sendiri, ini repot. Terus nggak boleh saling mengingatkan. Ya ini yang jadinya kacau. Ya. Kacau. Seharusnya itu seiring seirama sejalan gitu ya.
Oke. Ini hadisnya agak berat ini hadisnya ini. Bapak tahu tuh, cuman Bapak lupa catatannya di mana itu, lupa. Bani Hasyim dan Bani Umayyah. Nah, itulah Bani itu ya. Itu kan rivalitas mereka itu. Oke, sekarang aku baca hadisnya dari Mu'adz bin Jabal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berat ini hadis ini. Benar berat ya. Kalau kamu memang menjiwai, ini berat. Sesungguhnya Al-Quran dan kekuasaan akan bercerai. Ya. Maka jangan kalian tinggalkan Al-Quran. Ketahuilah akan ada para pemimpin yang memerintahmu. Jika kamu patuh, mereka akan menyesatkanmu. Tapi jika kamu menentang, mereka akan membunuhmu. Coba. Pemimpin. Kalau kamu taat, kamu akan tersesat. Seperti bagaimana pemimpin itu tersesat. Kalau kamu menentang, you dihabisi. Coba. Pilihannya tidak ada yang enak. Ya. Oke. Lalu sahabat Mu'adz bertanya, ya Rasulullah, apa yang mesti kami lakukan? Ya, Rasulullah, inilah hebatnya Kanjeng Nabi ya. Dia mengambil sebuah komparasi dari Kanjeng Nabi Isa yang saudara kita Kristen menyebutnya dengan nama Yesus ya. Sebentar, ini kok bunyi apa ini? Oke. Mu'adz bertanya, ya Rasulullah, apa yang mesti kami lakukan? Rasulullah ngendikan itu berucap ya. Apa saja ya yang sebentar. Ya. Mu'adz bertanya, ini campur ini hadisnya sebentar ya. Oke. Begini. Mu'adz bertanya, ya Rasulullah, apa yang mesti kami lakukan? Rasulullah ngendikan itu bahasa Jawa, berucap, itu ucapan halus ya. Lakukan seperti yang dilakukan pengikut Isa bin Maryam. Coba. Jadi para Hawariyun itu berat. Kehidupan Hawariyun itu seperti di surat 61 itu. Ya. Itu surat berapa? Surat 6 apa 6? Surat 6 itu apa, Le? 61 kan Bapak, surat 61. Itu pengikut Hawariyun itu berat itu. Kalau 6 apa? Cepat. 61. Jadi kalau kehidupan Hawariyun itu berat. Ya. Yang masalahnya teman apa? Oh iya, di surat As-Saff, surat 61 itu, kehidupan Hawariyun itu berat. Ya. Masalahnya kan, apakah kekristenan sekarang itu bisa dianggap sebagai Hawariyun? Nah, itu diskusinya panjang lagi. Dikirain mereka Hawariyunnya itu kekristenan sekarang. Ya nggak apa-apa lah. Itu menarik kalau didiskusikan ya. Jadi jadi pengikut Kanjeng Nabi Isa itu bukan sesuatu yang gampang. Ya. Dimana Kanjeng Nabi Isa harus hidup di dua gencetan kekuasaan. Secara teologis dia digencet oleh Yahudi, secara politis digencet oleh Romawi. Ini apanya ini? Casnya ini, ambil. Kok sudah habis? Casnya. Ya. Dari sini maka keluarlah ini juga ayat ini banyak disalahpahami oleh teman-teman Kristen. Apa kata sehingga dijadikan kurang panjang sebentar. Ini ya. Oke. Sehingga dijadikan sebuah penyemangat dalam melakukan misionaris. Padahal maksudnya itu bukan misionaris ayat itu. Maka engkau harus cerdik seperti ular dan jinak seperti merpati.
Itu pesan Yesus itu di Injilnya. Dia katakan pengikut-pengikutnya itu harus jinak seperti merpati dan cerdik seperti ular. Itu dalam kerangka menghadapi dua kekuatan. Salah satu digencet dari segi teologis oleh Yahudi, salah satu digencet Romawi dari segi tadi teologis politis. Gitu. Ayat ini jarang kok orang-orang tahu. Aku setelah diskusi dengan seorang pendeta, oh begitu Pak Pendeta ya maksudnya. Iya, akhirnya aku bisa menerima. Jadi jangan kalian anggap apa saja omongannya pendeta pokoknya salah. Ya enggak begitu dong. Kalau memang benar ya kita terima. Dan aku mendapatkan penjelasan seperti itu. Jadi cerdik seperti ular dan jinak seperti merpati itu bukan ayat misionaris. Sehingga dalam melakukan kegiatan misi boleh melakukan apa saja. Itu salah, enggak begitu. Ya. Itu adalah sebuah bekal yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Isa. Bagaimana seharusnya Hawariun itu bersikap. Maka kamu harus cerdik seperti ular dan jinak seperti merpati. Masalahnya kapan kamu cerdik, kapan kamu jinak. Dan hadis ini menukil dari apa yang dialami para Hawariun. Maka Kanjeng Nabi mengatakan, lakukan seperti yang dilakukan pengikut Isa bin Maryam. Mereka rela digergaji dan disalib. Mati dalam ketaatan lebih baik daripada hidup dalam maksiat. Itu ada di dalam Imam Tabrani dalam Mujmal Sagirnya. Ya, berat nih ya hadis ini. Karena aku sudah bilang tadi ini hadis berat. Pilihannya sama-sama nggak enak. Ulangi lagi. Bahwa dalam kerangka berpikir teologis sebetulnya bukan Islam saja loh ya. Udah berapa lama nih? Sudah setengah jam. Berarti 2 seri nanti. Ya. Semua teologis yang merupakan anak-anak dari Abrahamic faith ya. Mana bukunya dulu aku? Anak-anak Abraham itu sebentar. Kalian tuh sering-sering beli buku gitu ya. Supaya otaknya itu dikasih nutrisi. Aduh, aku harus cari-cari dulu. Aku dulu punya buku anak-anak Abraham. Tuh, dia di sudut mana? Sudahlah, nanti kapan-kapan. Ya. Semuanya itu tidak ada pemisahan menjadi ulama dan umarok itu tidak ada. Lihat saja Bapak Abraham setelah dia memimpin. Dia sekaligus ulama, dia sekaligus umaro. Bahkan mulai Daud, Sulaiman. Ya, kalau kita tarik lagi, turun lagi Kanjeng Nabi Musa. Turun lagi dari Bapak Abraham itu kan Kanjeng Nabi Isa. Nah, masalahnya orang Israel nggak sabaran. Yang aku pernah bilang. Kenapa begitu berat dakwah Kanjeng Nabi Isa sehingga ditolak oleh Israel? Karena mereka itu kecewa gitu loh. Yang diharapkan tuh pemimpin politis sehingga bisa membebaskan mereka dari cengkeraman Romawi sebagaimana Musa membebaskan bangsa Israel dari cengkeraman Firaun. Lah nggak sabar kesusuai. Padahal setiap nabi itu ya pemimpin politis ya pemimpin teologis gitu loh. Ini nggak sabar langsung ditolak ya akhirnya seperti itu ceritanya. Makanya perjuangan Kanjeng Nabi Isa itu berat. Ya. Berat banget. Oke, aku ulangi lagi. Sesungguhnya Al-Qur'an dan kekuasaan akan bercerai. Ngerti kalimat ini maksudnya? Maksudnya pemimpin yang genah itu Al-Qur'an dan kekuasaan itu bersatu. Tidak terpisah. Ngono lho. Ngerti kon? Ya. Kalau Al-Quran dengan kekuasaan sudah terpisah, yaitu yang aku bilang tadi. Sekuler dia jadinya. Bangunan kekuasaannya menjadi sekuler. Jadi ulama ya ngurusi agama, umarok ngurusi negara gitu. Ya. Maka jangan kalian tinggalkan Al-Quran.
Kalau Al-Quran berpisah dengan kekuasaan, apa kanjeng Nabi berpesan? Jangan tinggalkan Al-Quran. Ya. Ketahuilah akan ada para pemimpin yang memerintahmu. Ya. Jika kamu patuh, mereka akan menyesatkanmu. Karena kebijakannya kebijakan sesat. Ya. Jika kamu menentang, mereka akan membunuhmu. Ya. Membunuh itu harus luas cara pandangnya. Ya bisa saja membunuh didor, orangnya dibunuh. Bisa saja dibunuh kehidupannya. Maksudnya ya apa saja. Entah kalau pertarungan bisnisnya yang dibunuh. Karirnya yang dibunuh. Jadi cara memahami diksi membunuh itu harus luas. Ya. Lalu Mu'adz bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang mesti kami lakukan?" Rasulullah ngendikan, lakukan seperti yang dilakukan pengikut Isa bin Maryam. Mereka rela digergaji dan disalib. Artinya mereka rela menderita. Ya. Mati dalam ketaatan lebih baik daripada hidup dalam maksiat. Ya, cari di bukunya Tabrani, Imam Tabrani dalam Mu'jam Saghir, ya. Cari di sana. Artinya kalau kita tarik ke era Alkitab, kita harus tetap memegang Al-Quran seberat apapun. Gitu loh, ya. Paham di sini? Jadi dari sini sudah kita tahu, ya, tidak bisa kita memberikan ketaatan kepada pemimpin itu tanpa reserve. Hadisnya jelas, yang pertama, tidak ada ketaatan mutlak kepada makhluk. Ya tidak ada, dilihat dulu, ini loh jelas salah pokoknya gue ikutin aja dah. Jelas salah ya jangan diikutin gitu loh. Kita kalau bisa punya hubungan dekat kita ingatkan supaya tidak semuanya keblangsak gitu ya. Oke. Itu hadisnya, dan sekarang kita membidik hadis-hadis yang lain ya. Aku belum, mungkin nanti kita masuk ke Al-Qur'annya nanti di episode yang kedua ya. Sekarang kita tuntaskan hadisnya dulu. Sekarang aku mau tanya, kalau ketaatan kepada Kanjeng Nabi itu tanpa reserve enggak? Coba. Ya, taat kepada Allah, Rasulnya, dan pemimpin atau ulil amri. Kalau pada ulil amri tadi aku sudah jelaskan. Ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk. Kita taat kepada pemimpin apabila pemimpin itu bersesuaian berjalan dengan as-sunnah dan Al-Qur'an. Ya. Kalau nanti kekuasaan itu terpisah dengan Al-Qur'an, Kanjeng Nabi memesankan kita harus berpegang kepada Al-Qur'an apapun resikonya. Itu kan sudah bisa digambarkan bahwa tidak ada ketaatan tanpa reserve. Jadi nek salah itu ya diilingno. Kalau kita sayang pada pemimpin gitu loh. Kamu dalam perjalanan naik bis. Ya. Kamu kan itu ada dalam kendali supir. Supir itu kan sebagai pemimpin. Kalau supirnya salah jalan atau terlalu ngebut ya kamu ingatkan. Supaya seluruh penumpang dalam bis itu selamat. Dan itu untuk kebaikan bersama. Dan kalau pemimpinnya itu cerdas, ya, dia diingatkan justru senang karena itu wujud kecintaan. Gitu loh, ya. Makanya sebagai pemimpin itu harus besar hati. Orang dia juga manusia, nanti sama-sama mati juga masuk tanah kok. Ya. Jadi udah jelas ya kerangka berpikir terhadap pemimpin itu tidak tanpa reserve, ya. Tidak pas bandrol, bersyarat. Kapan kita taat kepada pemimpin? Ketika dia bersesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dia berpisah antara Al-Quran dan kekuasaan, maka kita dipesankan tetap berpegang teguh terhadap Al-Quran. Clear sampai sini ya? Oke, sekarang aku tanya. Kalau ketaatan kepada Nabi itu gimana? Ini aku agak sulit menjelaskannya. Ya. Aku berkali-kali bilang, ya,
yang punya otoritas untuk diamini, yang tidak boleh diganggu gugat, yang tidak boleh dikritik, itu ketika Kanjeng Nabi telah menyampaikan keputusannya. Aku sering tuh bilang, kita boleh saja berbeda pendapat terhadap kiai, ulama, ustadz seperti ini. Aku berbeda pendapat dengan Ustadz Aha ini yang ganteng ini. Nggak ada minder terus, oh dia itu sudah alumni Maroko, oh sudah terkenal gini-gini. Ya silakan saja terkenal. Tapi di hadapan Gus Putih, salah tetap salah kamu. Dan karena cintaku pada dia, aku benarkan. Gitu loh. Nggak aku biarkan saja, kan kasihan nanti. Karena juga ini akan didengar umat. Itu. Jadi istimewanya Islam itu disitulah ya. Tidak ada feodalisme. Oke, sekarang kalau kepada Nabi itu dia punya punya hak yang namanya maksum. Gitu loh ya. Nabi itu punya hak maksum. Jadi kita tidak boleh mengkritik Nabi, itu tidak boleh. Nanti kalau Nabi salah, nanti Allah yang akan membenarkan. Jadi otoritas untuk membenarkan Nabi itu ada pada Allah. Kalau kita umatnya, apa yang Kanjeng Nabi putuskan, sami'na wa ata'na. Nggak ada tawaran lain, nggak ada. Seperti ini, kenapa aku memberikan penilaianku untuk membenarkan ini? Karena ini salah. Kenapa? Bukan Nabi. Kenapa? Dia tidak punya otoritas maksum. Gelar boleh, silahkan. Alumni Maroko, Mesir, tetek bengek, luar negeri sana, boleh silahkan. Gelarnya LC, silahkan. Gelarnya profesor, doktor, silahkan. Tapi wrong is wrong, salah tetap salah, dan aku bertanggung jawab untuk membenarkannya. Ya, sudah aku jelaskan. Mengkritisi itu harus dengan solusi. Aku salahkan dan aku benarkan, nanti gimana benarnya. Ya. Nah, untuk Nabi itu juga harus dipisahkan. Yang kita tidak boleh, ya, tidak boleh menyelisihi itu kenabiannya, kerasulannya. Tentang kemanusiaannya, itu boleh kita tidak sependapat. Gitu loh. Jadi gini, ada humanis, ada teologis, gitulah ya. Kira-kira gitu. Kalau kurang pas ya dimaklumi saja. Yang kita memberikan ketaatan tanpa reserve itu yang Muhammad Rasulullah. Nah, ini lebih gampang ini. Bukan yang Muhammad bin Abdullah. Gitu loh. Alhamdulillah, aku diberikan inspirasi untuk menjelaskan secara gampang. Ketika Muhammad Rasulullah, itu kita tidak punya 1 sen pun celah untuk boleh mengkritiknya. Tidak punya. Karena beliau maksum. Kalau nanti salah, biar Allah yang membenarkan. Kalau ini tidak maksum, maka aku benarkan. Sementara kalau posisinya sebagai Muhammad bin Abdullah, itu kita boleh berselisih. Tidak sependapat. Gitu loh. Ya. Makanya hati-hati kalau lihat Al-Quran kita buka, itu ada di surat apa itu mengatakan bahwa ucapannya tidak lain hanyalah wahyu. Itu ucapan yang mana? Jadi yang diucapkan Kanjeng Nabi itu dibimbing wahyu gitu loh. Itu ucapan yang mana? Bukan atas kemauan Kanjeng Nabi sendiri. Terus sana nih. Itu ucapan yang mana? Kalian harus ngerti. Ya seperti yang aku bilang tadi, itu ucapan-ucapan ketika dalam domain Muhammad bin Abdullah. Muhammad Rasulullah. Jadi dalam domain teologis itu yang keluar itu bukan dari keinginan hawa nafsu, tapi bimbingan firman. Jadi jangan dipahami apapun yang diucapkan Kanjeng Nabi itu tidak lain hanyalah wahyu. Nanti Kanjeng Nabi manggil istrinya, wahai Humairah, terus kamu bilang wahyu, kan ya repot. Ya. Atau nanti mungkin pas itu Kanjeng Nabi minta dibikinkan
Kalau sekarang nggak tahu, dulu sudah ada kopi belum ya? Kanjeng Nabi minta kepada ibunda Aisyah ya, kalau manggil kan dengan panggilan kesayangan Humairah gitu ya, yang bermerah-merahan pipinya ya, bikinkan aku kopi gitu misalkan. Terus kamu bilang itu wahyu, ya enggak lah ya. Jadi ada aturan mainnya. Ketaatan kepada pemimpin aturannya seperti itu. Ketaatan kepada Rasulullah juga aturan mainnya seperti itu ya. Kita harus taat dalam bingkai Rasulullahnya, dalam bingkai teologisnya, tapi tidak harus taat dalam bingkai humanisnya, kemanusiaannya, yaitu Muhammad bin Abdullah. Bisa saja kita berbeda. Terus Nabi pakai pakaian seperti itu, ya itu kemanusiaannya sebagai tempat di mana beliau hidup, budaya pakaiannya seperti itu. Kan nggak mungkin Kanjeng Nabi pakai sorjan terus pakai belangkon, itu budaya kita. Kita pun itu Jawa ya, Jawa Sunda itu pakai belangkon gitu ya. Terus nanti saudara kita yang di Makassar terus di Flores itu bentuknya kan lain lagi gitu, tapi ada tutup kepala. Kebetulan aku punya teman akrab di Flores ya, dulu teman kuliah itu seperti angel, ngikatnya itu topinya angel, seperti kalau dari Batak itu seperti ulos. Ulos itu selendang Batak, ulos. Itu mahal, itu harga ulos itu, tarik sini. Ya. Jadi kalau Nabi seperti itu terus kamu bilang iki sunah Rasul ya apa sih kon niku? Sunah Rasul itu dalam konteks teologis, dalam konteks humanis ya. Ya Nabi seperti itu, kita seperti ini, orang kita dilahirkan dalam perspektif budaya yang berbeda kok. Kadang-kadang orang main hantam kromo saja. Ya. Nabi pakai pakaian jubah panjang seperti itu, ya memang kehidupan bukan hanya di Arab, di Israel juga begitu. Makanya seperti aku bilang, Kristen Ortodoks Syria itu pakai jubah. Maka ketika mereka diproses ya, dikirain terjadi penyamaran, mereka jelaskan, enggak Pak, kami memang begini, karena mereka Kristennya cara pandangnya timur bukan barat. Akhirnya apa? Kita harus cerdas, tidak boleh mengukur keberagamaan itu dari lahiriah saja. Nanti ada doa Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Terus itu ditulis dalam kaligrafi, terus mbok tempelno do omahmu. Karena apa? Itu Arab itu. Kan jadi kacau. Ya. Oke, sudah aku jelaskan ketaatan kita kepada Nabi itu dalam konteks Rasulullah, ketika Nabi bin Abdullah itu tidak. Di mana argumentasi dalilnya? Di sini ya. Jadi kita korek-korek hadis dulu. Ini hadisnya juga cukup panjang ya. Ini dari Sahih Muslim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Sakafi bin Abu kami Al-Jahdi ya. Lapas keduanya tidak jauh berbeda, dan ini adalah hadis Qutaibah. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Simak, dari Musa bin Talha radhiyallahu anhu. Nah ini gelar. Kapan kita dapat gelar? Radhiyallahu anhu, dari bapaknya, dia berkata. Jadi itu nanti jalur sejarah ceritanya tadi seperti itu. Dari ini gitu. Itu namanya sanad ya. Nanti kita ini sekarang matan. Jadi hadis itu ada sanad, ada matan. Matan itu redaksional, sanad itu jalur aliran ceritanya dari siapa. Oke, itu nanti di mustolah hadis itu seperti itu pelajarannya ya. Oke, aku baca. Saya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berjalan melewati orang-orang yang sedang berada di pucuk pohon kurma. Tak lama kemudian beliau bertanya, apa yang dilakukan orang-orang itu? Para sahabat menjawab, mereka sedang mengawinkan pohon kurma dengan meletakkan benang sari pada putik agar lekas berbuah. Maka Rasulullah pun mengendikan, ya, aku kira perbuatan mereka tidak ada gunanya. Talha berkata, kemudian mereka diberitahukan tentang apa yang diucapkan dengan Kanjeng Nabi itu. Ya. Lalu mereka tidak mengawinkan pohon kurma. Selang beberapa hari kemudian, Rasulullah diberitahu bahwa pohon kurma yang dahulu tidak dikawinkan itu tidak berbuah lagi.
Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendikan, jika okulasi itu bahasa kita ya, bahasa akademisnya. Jika perkawinan pohon kurma itu berguna bagi mereka, maka hendaklah mereka terus melanjutkannya. Sebenarnya aku hanya berpendapat secara pribadi. Jadi itu pendapat pribadi, bukan bimbingan wahyu. Ya, seperti tadi aku telah jelaskan. Masa bilang, "Hai Humairah, bikinkan aku kopi." Gitu. Terus itu bimbingan wahyu? Ya enggak lah ya. Yang dimaksud Al-Quran itu bahwa ucapannya tidak lain adalah wahyu, itu ketika dalam konteks Rasul ya, dalam konteks teologis bukan humanis. Ya. Terus kata Kanjeng Nabi, oleh karena itu janganlah menyalahkanku karena adanya pendapat pribadiku. Tetapi jika aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu dari Allah, maka hendaklah kalian menerimanya. Karena aku tidak pernah mendustakan Allah. Itu dari Sahih Muslim ya. Itu bisa dilihat di 2361 ya. Berikutnya ini hampir sama ini ya. Ternyata hadis ini terkenal juga. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ar-Rumi Al-Yamami dan Abbas bin Abdul Asim ya. Waduh, ini panjang sekali nama-nama Arab. Al-Anbari ya, Ahmad bin Ja'far Al-Makiri, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami An-Nadir bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Ikrimah yaitu Ibnu Amr, telah menceritakan kepada kami Abu An-Najasi, telah menceritakan kepadaku Rafi bin Hadis radhiyallahu anhu, dia berkata, itu tadi sanadnya, sekarang matannya. Asik ya gelarnya ya, radhiyallahu anhu. Itu mengalahkan gelar profesor, doktor itu lewat itu kalau sudah kena gelar radhiyallahu anhu. Oke, matannya begini. Belum 1 jam kan tuh? 52 ini kurang, hadisnya ada 3. Semoga ini bisa selesai 1 jam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, para penduduk Madinah sedang menyerbukkan bunga korma agar dapat berbuah, yang hal itu biasa mereka sebut dengan mengawinkan. Maka beliau pun bertanya, apa yang sedang kalian kerjakan? Mereka menjawab, dari dulu kami selalu melakukan hal ini. Jadi sudah diwarisi dari nenek moyangnya ya. Beliau berkata, seandainya kalian tidak melakukannya, niscaya hal itu lebih baik. Maka mereka pun meninggalkannya. Dan ternyata kurma-kurma itu malah rontok dan berguguran. Ia berkata, ya, lalu hal itu diadukan kepada beliau dan beliau pun berkata, sesungguhnya aku hanya manusia biasa. Nah, lihat ya. Jadi Nabi itu manusia biasa. Karena apa? Dia akan menjadi prototipe untuk manusia. Jadi bukan malaikat. Itu yang aku tekankan kemarin, salah satunya ketika kita membahas Isra Mi'raj. Kalau seperti apa yang dibayangkan umum dan diterima secara publis itu bukan kerjaan manusia itu. Nggak bisa manusia seperti itu. Tapi kalau yang seperti aku jelaskan, dia hijrah, tekniknya apa, Isra, setelah itu apa, Mi'raj, apa itu Mi'raj? Membangun kehidupan yang Qur'ani, di mana di Yasrib, lalu Yasrib diganti jadi nama apa? Madinah Al-Munawwaroh. Apa Madinah Al-Munawwaroh itu? Sebuah kawasan di mana kita bisa hidup berQuran, atau di mana hukum Allah tegak, atau di mana Quran bisa diterapkan. Nah, itu manusiawi, kita bisa. Tapi kalau seperti dongeng, coba kamu iso. Makanya aku bilang kepada sahabatku yang dosen itu, yang pakar fisika itu, dosen MIPA, aku bilang, jangan kesusu dihitung secara fisika, kecepatan cahaya sekian, nanti time tracknya sekian. Percuma, kamu tanya dulu kepada orang yang berkompeten sebetulnya Isra Mi'raj itu seperti apa sih? Gitu. Sebetulnya aku mau ngomong, mau tak jelaskan, tapi takut nanti dia merasa tidak enak gitu ya. Aku ingin dia bebas, jangan tanya ke aku, tanya ke orang lain coba. Gitu loh. Kok dia hitung gini-gini terus cocokologi kecepatan cahaya sekian. Nabi itu prototipe. Jadi apa yang dilakukan Nabi itu sesuatu yang harus bisa kita lakukan. Lah kalau Isra Mi'raj seperti pendapat umum, bisa kita melakukannya? Nggak bisa. Makanya di Al-Quran juga dikatakan Nabi itu manusia. Cuman dia terpilih menjadi mulia
diangkat menjadi nabi dan rasul yang kemarin aku jelaskan. Di sini dia mengatakan ya dalam hadis ini ya, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa. Oleh karenanya apabila aku memerintahkan sesuatu dari urusan din, agama maksudnya, agama kalian maksudnya, maka ambillah, laksanakanlah. Dan jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian berdasarkan pendapatku semata, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa. 2 kali mengatakan manusia biasa. Ikrimah berkata, kurang lebih seperti itu. Al-Makiri berkata, maka ia pun berguguran, maksudnya kunan, dan tidak meragukan hal itu. Jadi bisa dilihat di Sahih Muslim. Ya. Jadi apa? Kanjeng Nabi itu sebetulnya kalau hadis ini kita pahami, Kanjeng Nabi itu mengajari kepada sahabatnya saat itu ya, harus bisa melihat sosok dirinya itu dalam 2 domain yang berbeda gitu loh ya. Aku ini manusia biasa, aku ini bisa salah gitu loh. Kita harus bisa memposisikan di mana Kanjeng Nabi sebagai Muhammad Rasulullah, di mana Kanjeng Nabi sebagai humanis Muhammad bin Abdullah gitu loh. Kan bagaimana cerdasnya Kanjeng Nabi? Ya kalau nggak cerdas bukan Nabi, orang syaratnya patona kok. Ya, hanya orang-orang yang kuper aja bilang Nabi buta huruf itu. Ya. Tapi sekali lagi aku bilang, aku kadang-kadang kan ngomongnya terlalu belak-belakan terus nanti ada yang baper. Sebagai pendapat, aku tetap menghormati kalau masih ada yang berpendapat demikian. Ya. Namun secara akademis aku tidak menerima pendapat itu, aku tolak ya. Nabi itu ya cerdas ya, bisa baca. Nabi itu Isra Mi'raj ya seperti yang aku jelaskan kemarin. Ya. Nanti pada season kapan nanti kita bicarakan tentang tahrim. Kalian tahu nggak apa itu tahrim? Isinya apa gitu ya? Itu masih terkait dengan Isra Mi'raj enggak gitu ya. Kurang 1 hadis ya. Nanti setelah ini kita tutup, besok kita lanjutkan. Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari atas dulu ya, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaiban dan Amru an-Nakid, seluruhnya dari Al-Aswad bin Amr. Abu Bakar berkata, telah menceritakan kepada kami Aswad bin Amr, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salama dan Hisam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah dan dari Sabit dari Anas radhiyallahu anhu. Itu sanadnya, matanya, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon korma, lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukan korma itu akan tetap baik. Ya, akan dalam kurung tetap baik. Tetapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Ya, hingga suatu saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam melewati mereka lagi dan melihat hal itu. Beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Ya, mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Maksudnya tadi itu yang jangan dikawinkan ya. Lalu Kanjeng Nabi ngendikan, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Coba. Jadi Kanjeng Nabi jangan ditanyai Android, ya jelas gak ngerti. Itu bukan urusan teologis, itu urusan humanis. Tanya Android berapa, RAM-nya berapa, nggak ngerti Kanjeng Nabi. Karena itu bukan domainnya. Urusan Kanjeng Nabi itu urusan teologis. Urusan dunia itu ya kita-kita ini. Kanjeng Nabi bilang, urusan dunia kalian yang lebih ngerti. Tapi urusan agama, teologis, you harus ikut aku. Gitu loh. Nanti kalau aku salah, Allah yang akan membenarkanku. Gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas di sini. Ya. Jadi aku sudah breakdown. Jadi hadis yang disampaikan oleh yang katanya Habib diwawancarai itu sudah aku jawab dengan hadis. Ya, tentang kepemimpinan sudah. Bahwa kita taat kepada pemimpin selama pemimpin itu tidak menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang kedua, tidak ada ketaatan kepada makhluk. Seperti tadi, kita taat kepada sosok Muhammad itu dalam posisi dia sebagai Rasul, bukan sebagai manusia humanis. Jadi ada
Posisi teologis ada posisi humanis, harus dibedakan. Kanjeng Nabi sendiri ngendikan, urusan dunia itu kalian yang lebih tahu, tapi urusan agama teologis harus ikut aku. Gitu. Ya. Itu dulu dari aku ya. Besok di seri kedua kita jelaskan ya. Kita besok langsung masuk ke Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua dalam kondisi sehat ya, sehingga bisa bertemu lagi. Alhamdulillahirabbil alamin.